pada part sebelumnya kita sudah berbicara tentang hipovolemi, kemudian hipervolemi ya, kemudian gangguan-gangguan elektrolit seperti hiponatremi. Nah, kita akan lanjutkan untuk pembahasan tentang shock hipovolemik ya. Nah, diastoliknya dia akan meningkat ya, itu untuk yang step 2. Kemudian selain itu juga dia akan berkeringat ya, berkeringat dingin ya, dia akan cemas ya, tidak nyaman ya. Itu kehilangan darahnya sekitar 30-40%. Baik itu sistoliknya, itu tekanan darahnya dia sudah rendah ya. Karena apa? Ya karena dia sudah terlalu banyak kehilangan darah, dia sampai 30-40% sehingga tekanan darahnya semakin menurun. Ya, semakin menurun terus kemudian detak jantungnya juga meningkat dan sudah terjadi ketidakabnormalan pada pernapasannya. Dia akan mengalami sesak napas. Stage 4 ya, pasien sudah dalam keadaan yang benar-benar berbahaya. Karena apa? Darah sudah lebih kehilangan atau cairannya sudah kehilangan lebih dari 40%. Nadinya sudah lemah ya, tapi masih jantungnya cepat tapi lemah ya. Nah, terus kemudian dia juga terjadi penurunan tekanan darah, blood pressure di bawah 70 untuk diastoliknya. Bahkan diastoliknya sudah tidak teraba ya, gitu. Selain itu, dia juga akan mengakibatkan pucat yang sangat ekstrim ya, kehilangan keringat yang sangat ekstrim juga ya. Kemudian kalau kita sentuh dia juga dingin ya. Itu pada anatomi fisiologi dari kan ini ada hubungannya dengan bagaimana pemompaan darah ya oleh jantung. Jadi di dalam suatu perdarahan akut atau bleeding internal, misalnya di dalam abdomen, misalnya terjadi trauma abdomen, itu dia baik pembuluh darah venanya atau volume darah venanya itu akan menurunkan cardiac output, sehingga terjadi ketidakadekuatan dalam perfusi jaringan. Ya, jadi jaringannya itu kurang mendapatkan suplai darah, ya, sehingga bisa mengakibatkan kematian jaringan atau bahkan jantungnya itu berhenti berdetak, ya, gitu. Akan terjadi penurunan venous return. Jadi penurunan venous return itu adalah penurunan pengembalian vena yang akan mengakibatkan penurunan prelude. Kita ketahui prelude itu atau cardiac output itu kan dipengaruhi oleh prelude dan afterload. Jadi kalau cardiac outputnya, rumus dari cardiac output kan stroke volume dikali HR, denyut nadi. Misalnya denyut nadinya itu misalnya 80, stroke volumenya misalnya 70, ya tinggal kita kali 70 dikali 80. Jadi nanti COP-nya, cardiac output-nya dari darah itu misalnya 5.600 misalnya ya, 5.600 cc. Jadi ada cardiac output kan sekali daya jantung dalam mengejeksikan darahnya selama 1 menit ya. Itu. Nah, adanya penurunan prelude sehingga mengakibatkan penurunan cardiac output. Ya. Cardiac output sudah menurun, ya jelas akan terjadi hipotensi. Kalau sudah tidak terkompensasi akan mengakibatkan kegagalan perfusi
jaringan, sehingga jaringannya kekurangan oksigen, sehingga akan mengakibatkan disfungsi organ, ya, sehingga kegagalan organ, misalnya. Itu akibat dari orang yang kekurangan cairan akan bisa sampai ke terjadinya kegagalan organ. Ke seluler ya gitu. Jadi sama juga. Jadi mitokondrianya di dalam selnya dia juga akan rusak ya, akan membengkak, terus kemudian lisosomnya akan ruptur ya, kemudian permeabilitasnya dia akan meningkat dan lain sebagainya, sehingga ini yang normal sel kalau kita bandingkan yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu akibat shock itu akan sangat berbeda ya. Selnya akan membesar ya, kemudian mitokondrianya juga akan rusak, akan bocor ya, lisosomnya ruptur, kemudian pertukaran natrium kaliumnya juga tidak bisa bertukar secara normal ya itu. Nah, itu terjadi shock perdarahan karena luka bakar ya, luka bakar yang serius itu penguapannya akan tinggi karena apa? Kulitnya terbuka sehingga akan beresiko terjadi dehidrasi. Dehidrasi tidak teratasi akan mengakibatkan shock hipovolemik. Kemudian muntah darah yang berlebihan, kemudian diare yang parah ya atau berlebihan, kemudian ada masalah dengan bleeding atau perdarahan, kemudian ada perdarahan dengan organ dalam atau gastrointestinal. Itu contoh-contoh yang bisa mengakibatkan shock hipovolemik. Banyak ya, sebenarnya masih banyak. Kemudian berkeringat yang berlebihan juga bisa, teman-teman. Itu juga terjadi penurunan tekanan darah, kemudian peningkatan tekanan nadi, ya, kemudian respirasinya bisa sangat cepat, ya, karena kompensasi untuk meningkatkan kerja jantung. Kemudian oliguri jelas ya, dia kencingnya sedikit, ya, kemudian kulitnya dia dingin ya, kulitnya dingin. Karena Nah, ini tadi sudah ya penyebab-penyebabnya atau faktor resikonya tadi sudah, bisa karena bleeding, bisa karena akibat trauma, bisa karena ruptur saat kehamilan misalnya atau vaginal bleeding ya misalnya. Terjadi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran cairan atau darah secara berlebihan. Kalau misalnya kita kekurangan cairan yang masih ringan sifatnya, itu paling kita hanya akan menjadi kepala pusing, lelah ya, kemudian ada rasa nausea ya atau rasa mual ya, terus kemudian keringat ya, keringat dingin kita akan keluar. Tetapi kalau sudah di sini itu ini ya bingung ya, bisa seperti sudah terjadi bingung ya, penurunan, sudah nggak fokus intinya ya, udah nggak fokus itu kalau kita kekurangan cairan. Ke arah yang sudah berat itu sudah menjadi arah tekanan darah sudah menurun, kemudian nadi dia akan cepat, pernapasan akan terganggu ya dan lain sebagainya. Dia sudah ke arah emergensi ya, masalah serius karena jantungnya dia sudah bermasalah, pernapasan sudah bermasalah ya. Karena efek kalau kita kekurangan cairan itu efeknya adalah di jantung dan pernapasan kita. Sehingga akan berdampak ke yang terjadi jelas akan terjadi kegagalan organ ya, bisa karena bisa terjadi kerusakan ginjal, bahkan otak ya, kemudian serangan jantung ya, bahkan ke arah kematian. Ini adalah mekanisme kompensasi dari shock ya, dari fisiologi ke arah patofisiologi ya.
orang yang terjadi shock itu kan akan terjadi penurunan perfusi jaringan dan penurunan akibat dari penurunan oksigenasi, ya. Karena oksigenasinya sudah menurun, perfusinya juga sudah menurun, sehingga respon homeostatisnya itu akan diaktifkan. Dengan cara apa? Dengan cara tubuh akan meningkatkan respon simpatiknya. Contohnya, misalnya kenapa pada tahapan awal dari shock hipovolemik, tahapan awal dari kekurangan cairan itu, dia masih akan terjadi peningkatan tekanan nadi, tekanan darah, kemudian kontraktilitas dari kardiak meningkat, ya, kardiak outputnya meningkat. Itu karena apa? Karena tubuh masih berkompensasi. Nah, terus kemudian selain itu juga akan saturasi oksigennya juga akan ditingkatkan. Ya, saturasi oksigennya akan ditingkatkan. Rata-rata respirasinya masih normal. Nah, kalau sudah terjadi itu, selain itu juga akan respon hemostatik yang lain yang akan dilakukan adalah aktivasi dari peningkatan renin angiotensin. Itu akan ditingkatkan dengan cara meningkatkan reabsorpsi natrium dan air. Kalau natrium dan air sudah dinaikkan, ya, sehingga prelude-nya akan meningkat. Ya, prelude-nya akan meningkat sehingga urin output-nya itu ditahan untuk memenuhi kebutuhan cairan yang ada di dalam tubuh, ya, sehingga penurunan outputnya dia juga akan menurun. Nah, mekanisme yang lain juga itu dengan cara respon homeostatis yang ada di dalam tubuhnya akan meningkatkan katekolamin dan hormon kortisol. Untuk apa? Hormon kortisol dan katekolamin itu untuk meningkatkan metabolisme glukosa. Ya, penyediaan glukosa itu akan ditingkatkan. Terus kemudian sehingga dari kompensasi tadi itu akan mengakibatkan oksigenasi dan perfusi jaringan menjadi teratasi, ya. Itu kalau masih tahapan awal. Tapi kalau tahapan awal ini tidak terkompensasi, terjadi kegagalan homeostasis sehingga dia akan bertambah menjadi yang lebih parah. Sehingga misalnya yang tadinya HR meningkat, tekanan darah masih meningkat, sehingga karena dia tidak terkompensasi sehingga akan jadi turun drastis, ya. Nah, untuk pemeriksaan diagnostik itu banyak yang bisa kita lakukan, bisa dengan pemeriksaan urinalisis, ya. Kemudian bisa dengan CT scan, bisa dengan ekokardiografi atau EKG, ya, bisa juga. Banyak sebenarnya, ya. Kalau hal-hal yang dapat mengakibatkan shock hipovolemik bisa karena pendarahan, ya, bisa karena luka bakar, bisa karena bleeding di gastrointestinal, diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus itu dia urin keluar, ya, keluar urin atau BAK itu bisa lebih dari 40 kali dalam waktu sehari, ya, itu sehingga akan bisa mengakibatkan shock hipovolemik, ya, itu. Jelas saja itu adalah untuk penggantian cairan, ya, dengan menerima produk darah atau cairan, bisa dengan transfusi trombosit, transfusi sel darah merah, cairan intravena, ya. Kalau dengan obat-obatan kita bisa pacu dengan doputamin, epinefrin itu untuk meningkatkan kerja saraf simpatis sehingga yang tadinya itu tekanan darah turun bisa dinaikkan dengan terapi obat-obatan ini, ya, gitu. Antibiotik itu kalau ada terjadi infeksi. Dengan cara Trendelenburg, ya. Jadi kalau ada kita menemukan pasien shock, ya, atau pingsan itu jangan dikasih bantal, malah justru. Jadi kaki harus ditinggikan, kepala lebih rendah daripada kaki. Supaya apa? Supaya aliran darah venanya itu ke otak dan ke jantung itu lebih optimal, ya. Harus kita lakukan pada saat kita menemukan shock hipovolemik, jelas kita harus panggil emergency call,
ya. Kemudian kita lakukan feet elevated. Jadi kaki kita naikkan ya sekitar 12 inci dengan menggunakan apapun yang ada di situ ya. Kemudian hati-hati kalau mau memindahkan pasien ya, perhatikan apakah dia ada cedera injury di servikal atau tidak, di bagian leher ya ada injury atau di bagian lainnya ada injury atau patah tulang atau tidak, kita harus hati-hati, kita fiksasi dulu kalau ada. Nah, kemudian kalau orang itu kita hangatkan dengan menggunakan selimut ataupun apapun untuk mencegah terjadinya hipotermi ya itu. Kemudian jangan diberikan cairan melalui mulut, misalnya dikasih minum, orang-orangnya lagi pingsan dikasih minum, ya itu akan menimbulkan aspirasi atau tersedak, ya. Tidak boleh diangkat kepalanya, ya. Jadi posisi untuk menangani shock itu adalah kepala harus lebih rendah daripada kaki, itu, ya. Kemudian pindahkan benda-benda yang berbahaya di dalam sekitar pasien ya, seperti pisau, kaca, misalnya dan lain sebagainya, pokoknya objek-objek yang berbahaya kita hindarkan. Terus kemudian kalau dia ternyata ada demam ya kita atasi dulu ya, misalnya ya dengan diberikan handuk dan lain sebagainya ya untuk mengurangi demamnya. Sampaikan ya bisa dilakukan penggantian volume cairan, kemudian berikan anti shock ya, kemudian kita harus tarik garis bawah apa penyebabnya dia, kekurangan cairannya apa, kita harus perhatikan juga. Kemudian yang harus kita lakukan yaitu pada fokus nursing care-nya ya, untuk assessment hypovolemic shock-nya kita tanya riwayatnya apa. Ya, ini tentu saja kalau sudah pulih ya. Kemudian kita masih pingsan ditanya-tanya ya nggak bisa ya. Terus kemudian paling tidak kalau misalnya ada saudara atau keluarga kita bisa tanyakan. Terus kemudian vital sign jangan lupa kita tetap monitor. Kemudian kita assessment apakah ada trauma atau tidak ya, ada injury atau tidak ya. Terus sama dengan yang tadi ya. Kalau misalnya dia hipovolemic shock-nya itu karena diare yang berlebihan ya kita berikan obat anti diare. Kalau dia kekurangan cairannya karena muntah-muntah yang berlebihan kita bisa berikan anti muntah. Misalnya seperti itu. Hipovolemik itu bisa terjadi resiko asidosis metabolik ya karena ada penurunan darah ke kapiler. Kemudian defisiensi volume darah, volume cairan, kemudian ketidakefektifan perfusi jaringan, kemudian defisit perawatan diri ya karena orang yang dehidrasi itu atau shock itu jelas dia tidak bisa merawat dirinya. Kemudian administrasi cairan, monitor berat badan, monitor vital sign setiap 15 menit ya, selama 4 jam ya. Jadi selama 4 jam itu setiap 15 menit kita harus monitor. Kemudian berikan oksigen ya untuk untuk meningkatkan jumlah oksigen untuk masuk ke dalam darah karena di darah itu kan ada hemoglobin. Hemoglobin itu mengikat oksigen. Jadi kalau oksigennya kurang ya jelas hemoglobinnya akan tetap berkurang sehingga harus kita tetap berikan oksigen ya. Beberapa link nanti bisa maksudnya link ini adalah link dari slide ini ya, nanti akan Bu Nova share ya sehingga nanti teman-teman bisa melihatnya di dalam rekaman audio atau di YouTube.
Itu yang mungkin bisa Bu Nova sampaikan teman-teman. Semoga bisa memahami inti dari pertemuan kita. Kita sudah mereview tentang cairan elektrolit, kemudian masalah-masalah yang terjadi baik itu hipovolemik atau hidrohidrasi, hipervolemik, UDEM, kemudian shock hipovolemik. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, teman-teman bisa melalui forum, silakan aktif manfaatkan forum untuk sesi diskusi. Ya, karena sesi diskusi ini ada poin penilaiannya ya. Jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Bu Nova sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.